Selamat datang kembali di Zona 8. 8 menit. Yang bikin kamu paham. Paham banget pokoknya. Oke Putra, hari ini ada apa aja nih? Hari ini kita akan membahas 3 topik yang lagi hangat-hangatnya dalam seminggu terakhir. Oke, tentu saja ya. Yang Tentu pertama saja. ada apa? Yang pertama itu ada tentang Prabowo jadi sorotan dunia di Beijing, China. Wow, damn. Betul. Yang kedua, itu ada tentang kasus korupsi yang bikin mantan Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka. lagi-lagi korupsi ya. Lagi-lagi korupsi. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga itu kabar positif soal jumlah investor pasar modal Indonesia yang tembus rekor baru. Tepuk tangan. Keren. Keren. Oke, sekarang kita akan bedah satu persatu ya. Oke, kita akan bedah satu Deskripsikan. persatu. Oke, untuk topik yang pertama itu Topik yang pertama itu Presiden Indonesia yang tadi gue bilang nih, Gung, Bapak menjadi Prabowo. sorotan dunia internasional. Soalnya beliau ini diundang langsung ke Beijing buat hadir. wow, Hadir apa tuh? yang diundang siapa aja? Banyak pokoknya. Banyak, oke. Salah satunya presiden kita. Beliau di sana menghadiri acara apa? 80 tahun perang perlawanan rakyat Tiongkok. Wah, oh kayak ini ya, kayak parade gitu ya. Ya, Jajar kehormatan, betul. parade. Bagaimana itu kondisi pada saat Bapak kedatangan itu tiba? nah begitu sampai di Tiananmen, Prabowo ini disambut dengan penuh hormat dan pasukan yang jajar nih kiri kanan. Jadi Bapak Mantap. lewat karpet merah, Red carpet. red carpet, Oke. sendirian dengan Gagah. dengan gagah tentunya. Oke. Nah, di sana pun juga Presiden China Xi Jinping dan Ibu Negara Peng Liyuan itu menyapa hangat sebelum sesi foto. Nah, habis itu ketika Bapak Prabowo datang ke sana, ternyata memakai gaya khasnya. Apa tuh kalau lo tahu? Oh, dengan jas abu-abu ya? Betul. Jas abu-abu dan Songko, peci. hitam, Songko. songko hitam dan juga kacamata andalannya. Yang warna hitam sering dipakai, juga. selalu dipakai itu- mengikuti Bapak kemanapun berada. Nah, itu juga menjadi simbol budaya Indonesia yang dibawa ke Jelas. panggung internasional. Nah, acara tersebut juga dihadiri 26 katanya nih pimpinan negara Pimpinan lain. negara, 26 pimpinan negara. Termasuk yang gue tahu ini ada Presiden Belarus, terus ada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan juga tokoh-tokoh organisasi internasional lah pokoknya. Habis itu setelah parade di Tiananmen, acara berlanjut nih Gung ke Great Hall of the People. Di sana pun suasana juga lebih cair, terus jadi ajang diplomasi dan ngobrol santai antar pimpin. Kita lanjut ke topik kedua ya. Apa tuh Gung kalau topik keduanya? Kabar yang mengejutkan datang dari Kejaksaan Agung lagi dan lagi nih. Kejaksaan nih, Agung korupsi nih? menemukan lagi nih Apa? pasien berikutnya tikus-tikus Pasti tikus-tikus berdasi. berdasi ya, yaitu adalah mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yaitu Nadiem Makarim. Iya, yang terkenal soft spoken itu. Kuliah di luar negeri, Kuliah di luar negeri tapi pendiri Gojek, pendiri Gojek, founder. luar biasa. Nah, kasus ini terkait pengadaan laptop Chromebook katanya dalam program digitalisasi pendidikan yang berjalan dari tahun 2019 hingga 2022. Penetapan Nadiem ini sebagai tersangka diumumkan langsung oleh kejaksaan, udah melalui proses yang panjang juga nih, Gung. Betul, dan juga sudah ditelusur Dan diperiksa juga selama 3 kali. ya. Yang pertama itu berlangsung selama 12 jam. Kemudian yang kedua sekitar 9 jam. Dan yang terakhir langsung ditetapkan menjadi tersangka ya. Betul. Kemudian nih, menurut pihak penyidik, keputusan ini diambil setelah mereka mengantongi banyak bukti yang berupa dan juga ada lebih dari 120 saksi dan 4 ahli. 4 Dan ahli. juga berbagai macam dokumen. Oke. Iya, Nah, begitu. bahkan Kejagung juga ini katanya menyebut proyek laptop ini melanggar sejumlah aturan penting soal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam kasus ini kan juga tadi lo bilang 1,98 triliun nih. Iya, betul. Berarti nggak hanya Nadiem Makarim aja nih. Betul, tentu saja kayaknya. Ada 4 nama lain nih. Betul, kayaknya ada 4 nama lain. 4 nama lain nih jelas siapa sudah aja nih? ada di up di berita juga kan ya. 4 nama ini siapa aja itu nih kalau ada boleh tahu? Sri Wahyu Ningsih. Sri Wahyuningsih. Yaitu mantan direktur SD, kemudian Mulyat Syah, mantan direktur SMP,
Juris Tan, mantan staf khusus Nadiem. Wah, orang dalam nih ya. Ya. Orang dalam. Terus yang terakhir ada Ibrahim Arif, mantan konsultan teknologi. Nah, setelah resmi jadi tersangka kan juga Nadiem langsung ditahan. Di mana? Di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari. Nah, tapi yang viral ini harus kita soroti adalah Nadiem sempat bilang membantah semua tuduhan dan bilang bahwa kebenaran pada akhirnya bakal muncul. Oke, topik 2 sudah selesai. Topik ketiga nih. Kita next lanjut ke topik ketiga, yaitu adalah tentang dunia investasi Kenapa tuh kalau pasar boleh modal tahu? Indonesia. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Jadi begini, Tak. Ada rekor baru nih. Apa Itu nih? datanya yang tercatat itu lebih dari 18 juta orang. 18 juta orang. Betul, banyak sekali kan. Nah, angka ini pakai data resmi dari Single Investor Identification atau SID. Betul. Yang artinya makin banyak masyarakat yang mulai nyemplung ke dunia investasi. Wow, nah Luar katanya biasa. juga nih Gung, Bursa Efek Indonesia bareng OJK dan para stakeholder ini terus gencar nih buat ngadain edukasi soal pasar modal. Dan hasilnya katanya di tahun ini aja ada tambahan lebih dari 3 juta. Dari total 18 juta SID, sekitar 7,5 jutanya itu adalah investor saham. Dan 1,1 jutanya itu merupakan investor baru. Kemudian kata Bursa Efek Indonesia, angka ini bukan sekedar statistik, tapi jadi bukti kalau kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi ini, Indonesia ini semakin kuat. Dan artinya juga makin banyak orang yang percaya kalau pasar modal bisa jadi salah satu cara buat berinvestasi dan menumbuhkan uang mereka. Betul sekali, luar biasa sekali ya. Kemudian pemerintah juga ikut buka suara nih. Sebagaimana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kalau fundamental ekonomi Indonesia ini masih solid meskipun kondisi sosial dan politik lagi dinamis. Begitu, Put. Dan menurutnya pun juga pasar modal kita ini punya peran penting banget ya sebagai sumber pembiayaan pembangunan sekaligus wadah investasi masyarakat. Ya. Nah makanya juga Bursa Efek Indonesia ini baru aja ketemu dengan Ketua Umum PBNU. Siapa tuh? Yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Momen ini dianggap penting. Kenapa? Buat dorong pasar modal syariah di Indonesia biar makin inklusif dan bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Karena kan kita negara Indonesia ini mayoritas Muslim. Pencapaian 18 juta investor ini bukan cuma soal angka, Gung. Tapi jadi sinyal positif buat masa depan ekonomi Indonesia. Dengan dukungan pemerintah, regulator, dan masyarakat, pasar modal juga diharapkan bisa tumbuh, makin inklusif, dan jadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oke, demikian rangkuman dari 3 topik hari ini. Yang sangat penting tentunya. Yang sangat penting. Nah, gimana nih menurut Sobat Zona 8 soal 3 topik ini? Silakan. Nanti tolong di kolom komentar aja. Ya, diketik. Coba diketik-ketik bagaimana tanggapannya. Dan kalau sudah berkomentar, jangan lupa di like dan subscribe. Betul sekali, mantap. Oke, Sobat Zona 8, gua Uta. Saya Agung. Sampai berjumpa lagi di fenomena berikutnya.